Cerita Keroncong Tugu tak terlepas kaitannya dengan cerita kedatangan masyarakat keturunan Portugis dari Malaka ke Batavia, Jakarta pada 1661. Terdapat 23 kepala keluarga yang diasingkan oleh Belanda ke Tugu, Jakarta Utara. Namun kemudian warga Tugu dianggap mati oleh pemerintah Belanda karena daerahnya masih seperti hutan lebat, banyak binatang buas. Masyarakat Tugu sendiri pun merasa kekurangan hiburan di tengah wilayah terpencil ini. Sejarah tentang Keroncong Tugu itu kita nggak lepas dari sejarah kedatangan orang-orang keturunan Portugis di Kampung Tugu, artinya nenek moyang kami. Kampung Tugu itu mulai sejak tahun 1661 itu diasingkan oleh Belanda ke Batavia Tenggara. Itu kita biasa menghibur diri, kita biasa mencari hiburan, kita biasa bernyanyi, bersenang-senang, berdansa segala macam, itu kita nggak dapatkan di Kampung Tugu. Jadi kenapa kami di Kampung Tugu ini membuat sebuah alat musik, karena kami ingin menghibur diri ketika kita habis nyari makanan, berburu, mancing ikan, bercocok tanam. Nah, awalnya kita buat sebuah alat musik menyerupai gitar kecil. Kita menyebutnya Macina. Cerong, cerong. Begitulah bunyi musiknya sehingga dipanggil musik keroncong. Musik ini berasal dari Indonesia yang dimainkan oleh orang Portugis pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia. Keroncong sendiri biasanya terdiri dari alat musik biola, prunga, masina, gitar, selo, bass, dan rebana. Namun terkadang ditambahkan flute, saksofon, akordeon, dan harmonika. Dengan suara cerong, oleh masyarakat sekitar kita, orang-orang pribumi di sebelah kita, tetangga-tetangga kita, jadi mereka menyebutnya keroncong. Kemudian alat inilah yang disebut keroncong. Jadi kalau saya katakan keroncong itu apa? Keroncong itu bukanlah sebuah genre musik di zaman dulu, bukanlah sebuah lagu keroncong, tapi adalah sebuah alat musik yang dibuat oleh keturunan Portugis di Kampung Tugu yang namanya Macina. Nah, dari alat inilah kemudian banyak pergerakan, termasuk keturunan Belanda, mereka membuat sebuah genre musik Indies Belanda, artinya orang-orang keturunan Belanda itu membentuk sebuah genre musik yang zaman dulu banyak digandrungi gitu oleh orang-orang pecinta musik Indonesia di Jawa, di Pulau Jawa lah. Kelompok musik Orkes Keroncong Tugu pada tahun 1925. Dalam memainkan alat musiknya, mereka punya pakem sendiri yang menjadi ciri khas hingga kini. Kelompok musik orkes ini didirikan oleh Joseph Quico pada 1935 hingga 1978, pucuk pimpinan digantikan Jacob Quico. Kemudian digantikan oleh Samuel Quico hingga 2006. Kita membentuk satu kelompok secara organisasi itu di tahun 1925 oleh seorang keturunan Portugis Kampung Tugu yang bernama Joseph Quico. Awalnya kita cuman main biasanya di acara-acara panen raya, acara tradisi yang kita punya seperti rabu-rabu dan mandi-mandi. Sering juga mengisi acara di gereja, acara-acara besar di gereja. Terus di acara-acara masa pada saat itu di acara-acara dari pemerintah VOC ya. Jadi kita mulai berkembang di situ. Kita bentuk tahun 25 oleh Joseph Quico, kemudian dia sebagai generasi pertama dengan nama Orkes Pusaka Keroncong Moresco Tugu anno 1661. Nah, itulah bergerak mulai sampai tahun 35. Joseph Quico menyerahkan pimpinannya ke adiknya Jacobus Quico itu sampai
dari tahun 35 sampai 1978. Tetapi ketika tahun 78 Yakobus meninggal, itu kemudian diteruskan lagi oleh adiknya Samuel Piko. Samuel Piko adalah ayah saya sendiri. Dan disitulah mulai gerakan Keroncong Tugu semakin lebar karena Gubernur Ali Sadikin pada saat tahun 1970 itu singgah di Kampung Tugu itu menginstruksikan bahwa angkat kembali budaya Tugu, mulai dari musik, budaya-budaya lain, kuliner, atau mungkin bahasa, apa segala macam itu diangkat lagi. Dan dikeluarkan perda bahwa Kampung Tugu menjadi sebuah cagar budaya di wilayah Jakarta. Tahun 2008 sampai tahun 2006 Samuel Piko memimpin. Di situ kita sudah sangat dikenal oleh kalangan-kalangan instansi pemerintah yang terkait seperti kebudayaan, pariwisata. Mereka selalu memanggil kita untuk acara-acara yang mereka lakukan, kegiatan-kegiatan kebudayaan. 2006 Samuel Piko meninggal, kemudian saya menerus. Kemudian dari tahun 2006 itulah semakin banyak orang mengenal Keroncong Tugu, semakin banyak kita tampil, semakin luas sampai sekarang. Perjalanan Keroncong Tugu itu masih tetap berjalan dan kita tetap menahan pakem Keroncong Tugu, kemurnian Keroncong Tugu, keaslian bagaimana cara bermain musiknya, aransemennya, termasuk alat-alat yang kita pertahankan sampai sekarang seperti Masina ini. Warga Kampung Tugu memiliki dua tradisi tahunan, yaitu tradisi rabo-rabo dan mandi-mandi. Tradisi rabo-rabo sudah lama dilakukan. Tradisi tahun baru itu ditandai dengan menyalami, bahkan mencium pipi kanan dan kiri. Sedangkan tradisi mandi-mandi rutin diselenggarakan oleh warga Kampung Tugu yang umumnya peranakan Portugis setiap minggu pertama bulan Januari. Salah satu kegiatan unik pada acara mandi-mandi adalah saling mencoreng wajah dengan bedak cair. Kita punya dua acara tradisi tahunan, yaitu yang pertama adalah rabu-rabu dan yang kedua mandi-mandi. Rabu-rabu itu adalah sebuah acara di mana kita memperingati ganti tahun. Kita memberikan selamat kepada keluarga-keluarga di Kampung Tugu itu untuk mendatangi mereka dan kita bertamu. Nah, cara kita bertamu itu kami itu membawa alat musik, memberikan selamat tahun baru sambil kita bernyanyi-nyanyi dan menghibur mereka lah, artinya seperti itu. Tetapi setelah kita datangi rumah yang satu itu harus mewakili satu orang atau dua orang untuk gabung bersama kita untuk masuk lagi ke rumah saudara kita yang lain. Yang kedua itu acara mandi-mandi. Acara mandi-mandi itu adalah hampir mirip dengan acara Idul Fitri ya di Muslim. Jadi kita di situ bersilaturahmi, saling memaafkan. Tetapi kalau di acara mandi-mandi sendiri, kita punya ikon, kita membuat sebuah sebuah cairan bedak. Setelah acara ibadah selesai, baru kita mulai acara mandi-mandi, diiringi musik keroncong, kita joget, kita menari-nari sambil kita mencorengkan bedak ke saudara kita, kemudian saudara kita mencorengkan bedak ke kita, demikian seterusnya sampai semuanya itu kena gitu. Nah, inti daripada itu kita memaafkan saudara kita yang minta maaf sama kita, itu caranya kita membasuh apa yang mereka coreng ke muka kita dengan air. Manggung di Istana Negara tentunya menjadi impian bagi semua seniman. Bisa bermain musik di depan presiden dan tamu negara pastinya menjadi pengalaman yang sangat berharga dan tak bisa dilupakan seumur hidup. Pengalaman itu diraih kelompok Keroncong Tugu Kafrinho.
hampir seluruh ya, saya pikir itu seluruh lah, sampai kita diundang ke istana negara untuk menghibur tamu-tamu dari luar. Biasanya itu tamu-tamu yang ada hubungannya kaitannya dengan keberadaan budaya yang sebelumnya ada, seperti Portugal, Timor Leste, kemudian Belanda terutama. Pokoknya di sana kita diminta untuk menghibur pada saat acara makan siang. Biasanya mungkin hampir 5 kali lah kita sudah tampil di zaman pemerintahan Jokowi. Perhatian terhadap seni budaya di Indonesia, dia undang. Bukan cuma keroncong, ada juga karawitan, ada juga seni-seni yang lain yang diundang ke istana. Sebelumnya kita pernah di Istana Bogor. Saya masih ingat itu di zaman Presiden Gus Dur. Jadi pada saat ada acara makan malam betul ya, kita diundang di istana. Ya, luar negeri yang pernah kita singgahi, terutama Belanda. Di Belanda kita sudah dari tahun 89, 94, 96, 2001, 2002, dan 2019, berarti 6 kali. Kekosongan jadwal pementasan juga sempat dialami oleh Keroncong Tugu Kafrinho. Mereka terakhir pentas pada Februari 2020 sebelum pandemi. Ketika COVID-19 melanda Indonesia, giat-giat berkesenian mereka terhenti. Bahkan untuk sekedar latihan pun mereka tidak bisa. Karena memang pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun melarang kegiatan adanya pertunjukan, apapun juga musik gitu. Jadi kita bukan terdampak lagi, sudah sangat terdampak. Kita belum bisa lagi tampil gitu. Dan 2 tahun terakhir ini sama sekali kita. Di tengah-tengah keterasingan, orang-orang Portugis justru menemukan hiburan. Sebuah gitar kecil disebut-sebut sebagai cikal bakal berdirinya kelompok musik Orkes Keroncong Tugu yang hingga kini masih terus berkembang. Melalang buana ke berbagai negara hingga tampil di istana menghibur tamu kepresidenan. Itulah kisah Orkes Keroncong Tugu sebagai bagian dari sisi lain metropolitan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.